Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji saya kemarin untuk membuatkan tutorial ini, semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam mempercepat proses editing di Microsoft Word, mempercepat pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan tugas-tugas, dan lain-lain. Langsung saja kita buka Microsoft Word kita. Setelah itu di dalam Microsoft Word ini pertama kali kita buka, kita tentukan terlebih dahulu marginnya, ya, rata kiri rata kanannya. Siap itu ukuran kertas yang kita gunakan. Kita klik saja di page layout, ya. Siap itu di bagian margin. Anggap saja saya punya kebutuhan seperti ini, ada top bagian atas ya 3 cm, di bagian bawah bottom itu 3 cm, di bagian sisi kanan right itu 3 cm, ini left 4. Nah, untuk orientationnya kita pilih, pastikan posisinya di portrait. Lalu besar kertas yang kita gunakan umumnya adalah menggunakan A4. Selesai, kita oke kan. Disinilah pekerjaan kita mulai untuk menggunakan Microsoft Word. Terlebih dahulu kita tentukan, biasanya dalam pembuat laporan pasti ada yang namanya cover. Ya, cover bisa saja ada dua, ya, ada di sini, di sana ada cover 2. Nah, kalau cover 2 kita buat saja dengan menggunakan di menu layout, break. Siap itu kita klik page. Ini kita buat cover 2. Setelah cover itu biasanya ada daftar isi, atau sebelum daftar isi itu ada kata pengantar. Nah, di cover umumnya tidak menggunakan halaman yang berbeda, dalam artian jenis halaman yang berbeda. Kalau cover tidak punya halaman, kalau kata pengantar menggunakan halaman I1. Nah, dengan ini kita harus membuatkan di menu layout itu next page, kita bedakan halamannya nanti. Ini kita buatkan kata pengantar. Oke, kita enter saja beberapa kali, 4-5 kali, agar kita memudahkan pengisian dari kata pengantar di bawah ini. Sudah kata pengantar, ada daftar isi di halaman I1 atau selanjutnya menggunakan halaman yang sama, yaitu daftar isi. Selanjutnya ada lagi daftar gambar. Ini kalau kita sulit mengarahkan mouse kita ke page layout, kita bisa langsung Ctrl Enter, ya, daftar gambar. Siap itu ada lagi daftar label. Nah, baru kita masuk ke halaman pendahuluan. Setelah daftar tabel, masuk ke pendahuluan bab 1. Bab 1 biasanya jenis halamannya berbeda. Kalau di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu menggunakan I1, I2 dan seterusnya. Sedangkan di pendahuluan di bab 1 kita udah menggunakan halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Berarti dengan beda halaman sama seperti tadi, kita menggunakan di menu layout, break, dan kita klik next page. Pendahuluan. Kita enter beberapa kali untuk pengisian apanya nanti, kalimat di dalam pendahuluan. Lalu kita bisa langsung Ctrl Enter. Selanjutnya tinjauan pustaka. Selanjutnya ada lagi metode penelitian, isi dan pembahasan.
Selanjutnya ada kesimpulan terakhir kan, kesimpulan dan saran. Nah, di bagian sisi terakhir laporan biasanya kita ada menggunakan daftar pustaka. Setelah daftar pustaka juga ada yang namanya lampiran. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kata pengantar. Kita klik menu home, lalu kita menggunakan menu style. Kita buat kata pengantar, kita letakkan posisi kursor kita berada di bagian belakang kata pengantar. Itu gunakan heading, kita klik saja heading 1. Karena kata pengantar ini kita tidak usah kita edit secara manual, kita langsung modify saja, klik kanan di bagian heading 1, modify. Pastikan biasanya itu menggunakan warna hitam otomatis. Kita bold, lalu font size-nya kita buat saja 12. Jenis hurufnya kita menggunakan Times New Roman. Di sini kita menggunakan rata kiri, dan ini satu spasi kita buat saja 1,5 spasi. Oke, kita oke kan. Nah, selanjutnya tinggal kita klik saja semua yang sudah kita buat. Gambar, daftar tabel, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, isi pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran. Oke, kembali kita ke pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini biasanya kan ada bab 1. Nah, terlebih dahulu kita ambil di multi level list, kita klik multi level list, lalu kita pilih di heading yang ketiga. Ya, umumnya kita membuat laporan atau tugas akhir itu biasanya kita hanya menggunakan 3 level list saja. Ya, bab 1, bab 11, level yang kedua, level yang ketiga, bab 111. Ya, kita klik di sini. Sebelum kita nggak usah hiraukan, ada 5 di sini, kita nggak usah hiraukan. Sebelum ini kita pastikan terlebih dahulu kita edit. Kita kan inginnya ada bab di sini, bab 1 titik sekian. Itu kita ambil multi level list kembali, lalu define new multi level list. Kita letakkan kursor kita di bagian sisi belakang 5, yang 5-nya nggak usah kita hapus. Itu kita buat saja tulisan bab. Oke, bab 5. Sekarang bagian yang di atas dia akan otomatis ikut. Kita hapus saja 3 kali menggunakan backspace. Di pendahuluan biasanya ada bab subbab 1.1 yaitu latar belakang. Yang kedua tujuan, manfaat. Sekarang kita letakkan posisi kursor kita di bagian belakang, lalu kita atur dia menjadi heading 2. Kita modify langsung sama seperti tadi, warnanya otomatis, bold, font size-nya 12, Times New Roman jenis fontnya,
lalu kita buat 1,5 spasi, tetap rata kiri. Oke, ini kita tinggal mengklik di bagian belakang, lalu kita buat heading 2. Kita klik heading 2. Nah, kita langsung saja ke daftar isi. Kita buat daftar isinya terlebih dahulu dengan cara di reference, yaitu tabel content of content. Kita pilih saja kostum. Ini bisa kita pilih, sebenarnya hanya saja saya cenderung menggunakan kostum tabel of content. Tidak ada perubahan, langsung kita klik OK. Sudah selesai daftar isi kita. Nah, biasanya di bagian ini ada multi level list ya, bagian 2 ada multi level list lagi. Seandainya kita ada di bab 2 itu penelitian terkait di menu home. Kita sudah buatkan ini subbabnya buah 1, sudah ada di heading 1, di heading 2 ya. Seandainya ada lagi di dalam penelitian terkait itu ada subbab lagi, ilmuwan dalam negeri. Ada subbab bagian 211, 212 ilmuwan. Oke, kita klik saja di bagian kursor kita letakkan di bagian belakang. Lalu kita klik heading 3, kita modify sama seperti tadi, font size nya 12, size jenis fontnya, lalu spasinya 1,5. Nah, selesai heading 3. Nah, setiap kita menggunakan subbab subbab 1 ya, multi level list yang pertama, kita menggunakan heading 2. Babnya kita menggunakan heading 1 ya. Update terlebih dahulu daftar isi kita ya, dengan cara klik kanan update file. Siap itu kita pilih di update entire table, enter. Oke kan, udah bab 2 udah kelihatan. Selanjutnya kita ada menulis sebuah paragraf. Seandainya seperti ini yang saya tuliskan, ini jangan kita edit lagi, kita klik saja di normal ya. Kita letakkan kursor kita di bagian sisi depan, kita klik normal, lalu kita modify. Kita pilih warnanya otomatis, tidak bold, tidak italic, font size nya 12, jenis fontnya itu Times New Roman ya. Nah, ini biasanya kan paragraf itu rata kiri kanan kan, justify, kita ambil di paragraf, lalu kita alignmentnya itu justify. Nah, biasanya di dalam paragraf ada jorok ke kanan setiap awal paragraf, yaitu di first line, di spesial ya, first line itu kita buat saja menjadi 1,5. Oke kan, spasinya kita buat saja 1 untuk paragraf. Oke, ini dia. Kalau seandainya ada lagi tulisan kita ya, kita bisa langsung saja di normal. Ini biasanya ada jarak antara paragraf dengan paragraf yang berikutnya, yaitu kita setel aja lagi di modify, lalu di paragraf saya lupa hapus ini spacing antar paragraf. Jadi setelah paragraf yang selanjutnya itu 8
poinnya kita buat saja 0. Edit. Oke, selesai. Nah, seandainya ada tabel, kita bisa buatkan nama tabelnya terlebih dahulu. Nama tabel yang kita gunakan adalah, seandainya tabel ini tabel percobaan yang dilakukan. Oke, kita insert tabel. Nah, di bagian sisi depan kita buat namanya, kita letakkan kursor kita bagian sisi depan, lalu di menu reference kita klik insert caption. Nah, di sini kita harus buat label terlebih dahulu, yaitu tabel. Oke, sudah ada. Yang ada terpilih di sini, sebenarnya yang ada pilihan di bawahnya nama labelnya itu tabele. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita buat tabel. Kita oke kan, jangan diedit di sini. Kita langsung saja ke menu home, lalu kita pilih caption, lalu kita lakukan modify. Warnanya italic, kita nggak menggunakan italic. Font size nya sama 12 juga, menggunakan Times New Roman. Oke. Selesai. Ini tabel 1. Jika ada tabel berikutnya, kita tinggal insert tabel atau buatkan nama tabel terlebih dahulu. Percobaan 2 seandainya nama tabel kita. Cobaan 2. Lalu kita insert tabel. Nah, di bagian sisi depannya sama seperti tadi, kita masuk ke menu reference, lalu insert caption. Ini sudah ada, dia langsung terbuat sendiri, lalu kita okekan saja. Oke, kita bisa buatkan daftar tabel ya. Daftar tabel itu kita di menu reference, lalu insert table of figure. Ini pastikan caption labelnya adalah table. Kita okekan. Tabel kita hanya 2. Nama tabel percobaan yang dilakukan. Tabel yang kedua yaitu percobaan 2. Sekarang kita coba lagi kalau kita menggunakan gambar. Di dalam metode penelitian, seandainya kita ada gambar seperti ini, insert gambar. Ya. Nama gambarnya kita buat tahapan penelitian. Sama seperti tadi, di menu reference kita insert caption, lalu kita buat label baru yang namanya gambar. Oke, kita okekan. Nah, ini dia. Jadi kita letakkan kursor kita di bagian depan, lalu insert caption. Kita buat labelnya itu gambar. Oke. Nah, ini kena rata kiri, biasanya kita menggunakan rata tengah. Kita tinggal geser saja. Lalu seandainya kita memiliki 2 gambar. Gambar berikutnya kita isikan saja di dalam bab 4. Insert. Seandainya kita punya gambar itu gambar grafik. Ya. Seperti ini. Kita okekan saja. Nah, gambar itu biasanya ada tulisan gambarnya ada di bawah. Nama gambarnya adalah
percobaan pertama. Ya, kita letakkan kursor kita bagian belakang, lalu kita ambil menu reference, insert caption, gambar 2. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Daftar gambar. Cara membuatnya adalah masih di menu reference, insert table of figure. Ini kita pastikan caption labelnya adalah gambar. Oke, selesai. Sekarang kita membuat halaman. Oh ya, ini juga belum kita update. Kita silakan update, klik kanan saja, update file, update entire table. Ini dia. Ini ada daftar pustaka ikut 6, daftar lampiran ikut 6. Itu berarti kita hapus sama seperti tadi 3 kali menggunakan backspace di keyboardnya. Oke, selesai. Coba kita lihat lagi, kita update file, update entire table. Oke, selesai. Kita pastikan untuk halaman ini, halaman kata pengantar, itu kita menggunakan halaman ini. Kita klik saja 2 kali di bagian bawah, paling bawah itu footernya. Lalu kita lepaskan link to previews, ya. Lalu kita buatkan formatnya terlebih dahulu. Kita menggunakan mulai halaman 1, lalu menggunakan i. Oke, belum ada halamannya memang karena kita belum buatkan. Kita buatkan halamannya berada di posisi tengah bawah, I1. Ya, kita perhatiin untuk halaman cover tadi tidak menggunakan halaman. Untuk bagian daftar isi I2 dia akan berkelanjutan terus ke bawah. Nah, untuk di halaman pendahuluan, ya, dia secara otomatis akan terbuat halaman 5 di sini di pendahuluan. Nah, ini bisa kita rubah. Kita klik saja 2 kali di bagian bawah ini. Siap, itu kita format page number start at 1. Kita mulai dari halaman 1. Oke, selesai. Sekarang coba kita update lagi di daftar isi. Daftar isi kita update, klik kanan, update field, update entire table. Halamannya sudah sesuai. Oke. Untuk tulisan sudah. Oh ya, ini di bagian bab ini ya, di heading 1 saya lupa, itu biasanya kan berada di posisi tengah, center. Ini kita modify saja, lalu kita letakkan di posisi tengah, ya, otomatis semuanya akan ngikut. Oke, itu saja mungkin. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat.